warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Hari ini Bapak bersama Dino, ingin menyapa kalian semua. Apa kabar semua kelas 11 OTKP dan 11 BDP SMK Negeri 40 Jakarta. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini Bapak akan membawakan materi dengan judul beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Penasaran semuanya? kayaknya seru banget nih Kak. Pasti seru dong kalau begitu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan Allah berikan kemudahan serta kelancaran pada aktivitas kita hari ini. Oke? Dan saksikan video pembelajaran berikut ini dengan seksama. Oke, alhamdulillah kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan kepada pembelajaran, Bapak menginformasikan kepada anak-anakku semuanya, kalian bisa mempelajari PowerPoint yang Bapak kirim atau bisa men-screenshot slide-slide yang Bapak tayangkan, karena Bapak akan menjelaskan dengan singkat, ringkas dan jelas insya Allah untuk mempersingkat durasi pembelajaran pada video kali ini. Dan diharapkan kalian semua menyimak dengan baik-baik. Kita masuk ke slide yang pertama. Oke, ini slide yang pertama terdapat 4 gambar kitab. Kitab apa saja tersebut? Kita lihat ya di slide selanjutnya. Ada peta konsep. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala meliputi 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab Taurat diturunkan di Mesir, Zabur dan Injil di Yerusalem, Palestina. Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan kota Madinah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ada pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah menurunkan ayat-ayatnya, menurunkan firman-Nya kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk umatnya, untuk kita semuanya. Nah, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh orang itu telah tersesat jauh. Nah, itu adalah pengertian beriman kepada Allah dan perintah kita beriman kepada kitab-kitab Allah dalam surat An-Nisa ayat 136. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada kitab Taurat. Yang pertama, kitab Taurat. Kalian bisa melihat gambar tersebut adalah gulungan dari kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Taurat berasal dari bahasa Ibrani Torah yang artinya instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Nah, di sampingnya ada firman Allah dari surat Al-Isra ayat 2 yang artinya adalah, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Allah. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Terdapat 10 hukum atau 10 commandments atau 10 firman yang terdapat di dalam kitab Taurat. Yaitu 10 hukum ini diturunkan, diterima Nabi Musa alaihi salam di Bukit Sinai.
atau Gunung Sinai atau biasa dikenal dengan Bukit Tursina. Kesepuluh hukum tersebut yang pertama adalah tiada Tuhan selain Allah, yang kedua jangan menyembah berhala, yang ketiga jangan mempersekutukan Allah, yang keempat sucikan hari Sabat, hari Sabtu. Kalian bisa dengarkan cerita ini Bani Israel di hari Sabtu. Kalian bisa searching di YouTube. Kemudian kelima, hormati kedua orang tua. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan bersumpah palsu. Dan yang kesepuluh adalah jangan menginginkan hak orang lain. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Tentu saja kalau tadi kita jelaskan akan panjang, kalian pasti bisa mengerti, pahami dengan baik dari kalimat-kalimat yang telah disebutkan tadi. Yang kedua ada kitab Zabur. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata zimro yang berarti lagu atau musik. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur memuat 5. Yang pertama nyanyian untuk memuji, nyanyian ucapan syukur, yang ketiga ratapan jamaah, yang keempat ratapan dan doa, yang kelima adalah nyanyian dan nyanyian untuk raja. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 163 yang artinya adalah sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, yaitu Isa, Ayyub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud alaihi salam. Quran surat An-Nisa ayat 163. Nah, kita lanjut ke kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil memuat tentang perintah zuhud, yaitu mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Dan dalam kitab Injil juga menyebutkan bahwasanya ada nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 27 yang artinya adalah kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam. Dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Isa putra Maryam telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Injil. Kemudian kita lanjutkan ke kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an adalah kitab suci kita semuanya umat Islam, diturunkan kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dua kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Maka disebut surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Nah, Al-Quran ini diturunkan melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap sesuai dengan kejadian, peristiwa, pertanyaan dari para sahabat dan lain sebagainya. Yang kurang lebih itu 23 tahun atau dengan tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kitab suci Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, Al-Quran juga merupakan kitab suci yang paling lengkap, yang paling banyak dibaca oleh umat manusia di dunia ini. Kitab yang paling banyak dibaca dan kitab semua umat manusia sampai akhir zaman. Artinya Allah akan jaga kitab suci Al-Quran ini sampai akhir zaman. Masya Allah. Kemudian kita akan melihat nama-nama lain dari Al-Quran. Ada 5. Yang pertama Al-Huda, petunjuk, Al-Furqan, pembeda, Asy-Syifa, obat penenang hati, Az-Zikr, peringatan, Al-Kitab, firman Allah yang dibukukan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Isi pokok dari Al-Quran meliputi akidah atau keimanan, kemudian ibadah, kemudian akhlak seseorang kepada Allah, kepada Khalik pencipta, kepada manusia dan kepada alam sekitar. Sebut hablum minallah, hubungan baik dengan Allah, dan hablum minannas, hubungan baik dengan manusia. Kemudian ada muamalah, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ada kisah, yaitu kisah-kisah para nabi, rasul, orang-orang soleh, sahabat, dan orang-orang yang ingkar, supaya kita bisa mengambil pelajaran darinya. Dan yang terakhir adalah berisi tentang semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Tentunya banyak sekali ilmu-ilmu dalam Al-Quran yang ada di dunia ini.
kita manusia harus bisa mentadaburinya dan harus bisa menggali informasi-informasi yang ada dalam Al-Quran. Kemudian keistimewaan dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian sebagai informasi kepada setiap umat bahwasanya nabi-nabi dan rasul terdahulu juga memiliki peraturan atau syariat yang caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir dan penyempurna bagi kitab suci sebelumnya. Al-Quran juga tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia. Ahli-ahli bahasa tidak akan bisa menandingi kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu Al-Quran. Nah, yang terakhir adalah membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang pahalanya Allah lipat gandakan dalam hadis. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an ya'ti malahu yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari akhir nanti. Dan selain ada kitab suci, juga ada suhuf yang artinya lembaran-lembaran yang diterima oleh Nabi dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa." Sungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai ayat 19. Adapun nabi-nabi yang menerima suhuf diantaranya adalah Nabi Adam alaihi salam menerima 10 suhuf, Nabi Syit alaihi salam menerima 50 suhuf, Nabi Idris alaihi salam menerima 30 suhuf, Nabi Ibrahim alaihi salam menerima 10 suhuf, dan Nabi Musa alaihi salam menerima 10 suhuf. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Menerapkan perilaku mulia bagi orang-orang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia melakukan perilaku mulia sebagai berikut. Dia meyakini bahwasanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada umat manusia dan mereka wajib menjalaninya, mengamalkannya, isi kandungannya dengan baik karena sebagai pedoman, penuntun bagi kita untuk menggapai jalan yang lurus. Kemudian yang terakhir di slide berikutnya ada tugas. Tugas ini kalian isi di kolom komentar adalah hikmah apa yang kamu dapatkan dari mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Silakan isi di kolom komentar dengan format nama, kelas, dan jawaban kalian. Bapak akan nilai jawaban kalian. Tolong di komentar ya. Semangat. Oke. Yang terakhir ada terima kasih buat kalian semua yang sudah menyimak pembelajaran kali ini sampai habis. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat buat kalian semuanya. Dan Bapak memohon maaf kepada kalian semua apabila terjadi kesalahan, terburu-buru, tutur kata yang berbelit-belit, mohon dimaafkan demi mempersingkat durasi video dan mempersingkat uploading ya. Semua efektivitas dan kalian bisa pelajari di PowerPoint yang sudah Bapak kirimkan. Oke, semangat semuanya. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.